Coba kau buka Shopee itu. Di Shopee 7.000 itu. Gratis ongkir. Gratis ongkir lagi. Astaga, astagfirullahaladzim. Ada aja pun kau buat malu aja kau. Aduh. Yang menyangkal Yesus itu adalah kalian. Yesus katakan, kau harus menyebut aku itu utusan karena aku menyembah. Kau malah menyembah dia. Sama kayak Yudas. Botol. Astagfirullahaladzim. Ayo El Prabowo monitor. Buka mute-nya saudara. Ayo kita diskusi. Saudara. El Prabowo, saudara. Buka mute-nya saudara. Saya undang nih. Nggak ada ilmunya sebenarnya dia ini. Ayo. Kita diskusi data by data. Jangan pakai PDF ya. Kau pakai PDF pula yang kau bawa-bawa di STT Nias. Ada-ada aja pun kau. Goblok. Dikiranya aku tuh botol nggak tahu kan? Mau nipu aku nih. Elpran. Bisa-bisa dia kepikiran buat nipu aku itu anjir. Hampir kena prank aku tadi Jimen. Tapi aku kan udah typing di bawah. Itu bukan isinya. Ketika dia sebutin nomor, saya tahu bahwa itu ada di kurikulum STT Nias, Islamologi. Ada bang. Memang betul di PDF ada, dibukukan pun. Tipis dia kayak gini. Halo Yudas. Nah, Kamu diskusi apa enggak? Yudas. Kau itu Yudas jual Yesus di Shopee 7.000. Enggak. Nanti saudaraku Yudas akan menyesal seperti Yudas dulu. Menyesal. Udah cepat aja, udah. Yudas. Ya, Enggak peduli kamu Yudas, siapapun. Kepada saudaraku Yudas Junior. Apa? Silakan Jimen. Ya, Bertanyalah, bentar dulu. Bertanyalah sepuasnya saudaraku Yudas. Karena kamu kan nggak bisa ditanya, jadi tanya sama Kristen. Iya tanya. Apa yang mau ditanya saudara? Ayo cepat. Guru Ramu Jum aja nggak bisa ditanya, itu nggak bisa jawab. Apalagi udahlah kamu bertanya saja. Tanyalah saudara, ayo cepat. Malah curhat kau ini. Ini bukan curhat-curhat. Duh, enggak serius loh. Yudas, kenapa guru Ramu aja yang mau ditanya nggak bisa ditanya gitu. Udah cepat kau nanya apa, mau nanya apa, mau bahas judul. Udah cepat udah itu tuh bahas judul tuh, siapa Yesus sebenarnya, siapa dia itu. Kalau memang saudaraku Yudas pinter, bahaslah dulu Maryam 33, silakan kalau memang bisa. Apa sih kau ini nggak jelas bisa. Kau ini nggak ngerti kau itu dek, kau nggak akan ngerti juga. Oh itu kan nggak bisa ditanya kan? Bukan nggak bisa ditanya. Maryam 33, Yudas. Apa pertanyaannya saudara? Loh, di situ kan saudaraku Yudas bahwa kesejahteraan pada saat aku telah dilahirkan Isa kan begitu. Pada saat aku diwafatkan. Apaan? Dalilnya apa saudara? Dalilnya bahwa Maryam 33 lah, masa kamu gak tahu? Udah apalah aku mainanku itu sudah sering aku bawa dalil itu. Kenapa dengan dalil itu? Kenapa deh? Yang saya tanyakan di situ saudaraku Yudas, enggak Yudas yang menjawab kalau pinter dia. Jadi saya yang jawab. Kenapa harus dia? Saya yang jawab. Kenapa? Katanya tadi saudaraku Yudas tadi mengatakan udahlah biar saya bertanya. Makanya saya tanya, saya tes dulu. Bertanya aja. Ya sama aku kenapa? Kenapa kau takut aku yang jawab? Kenapa? Enggak lah. Kamu aja nanti mencet. Saya ngetes saudaraku Yudas dulu gini. Itu dalam kepalaku sudah. Kenapa? Ketika kamu dilahirkan, diwafatkan dan dibangkitkan lagi itu. Berarti Yudas nggak bisa jawab ya? Kalau memang nggak bisa Yudas bisa jawab. Kita mau jawab ini. Kau ngomong aja. Kata wafat pertanyaannya lempar aja. Pertanyaan saya apa Bang Ben? Di situ tertulis bahwa pada saat diwafat berarti Isa di situ kan diwafatkan di situ. Itu pertanyaan saya. Kenapa? Ada apa dengan itu? Kan diwafatkan di situ, kan diwafatkan berarti diwafatkan di situ. Ya udah jelaskan di situ diwafatkan. Apa itu diwafatkan? Kenapa? Kau bilang dia sudah mati gitu?
Jelaskan saudaraku Nih. Yudas. Kau kan kalau kau pinter, silakan kalau kau punya ilmu. Saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Di situ ada 3 fiil. Pertama adalah wulidu, itu adalah fiil madli, artinya sudah terjadi. Kedua adalah amutu, yang artinya kematianku, itu adalah fiil mudhari, belum terjadi. Dan ub'atsu, Nggak ngerti dia Bang Ben film Mudori. Tahu Nggak apa-apa. tahu nggak dia film Mudori ini? Enggak apa, saya udah edukasi. Saudaraku Yudas, jawab Yudas. Sabar. Udah lu diam. Udah kau dijawab ini, udah dijawab ini Saya ulang kau ya. udah. Saya ulang ya. Tolong di mute. Gak apa-apa, saya edukasi teman-teman juga yang di bawah. Jadi Nggak di usah situ ada diem, 3 saya fiil. tenang, saya diam. Ada 3 fiil. Pertama wulidu, kedua amutu, ketiga ub'atsu. Wulidu itu adalah fiil madri, berarti sudah terjadi, kelahirannya sudah terjadi. Amutu, kematianku, dan ub'atsu, kebangkitanku, itu adalah fiil mudhari. Fiil mudhari itu future, alias belum terjadi. Justru Maryam 1933 menjelaskan kalau Isa ibnu Maryam belum mati dan belum bangkit, karena di situ menggunakan fiil mudhari. Silakan, mau tanya apa lagi? Di situ tertulis Bang diwafatkan, jangan ngadi-ngadi Bang. Iya, belum terjadi hantu belau. Belum Amutu terjadi. itu Yudas, fiil Yudas, mudhari, kamu belum jawab terjadi. Yudas. Tunjukkan ilmu Yudas. Amutu dan ub'atsu itu fiil mudhari, Berarti itu Yudas nggak bisa future. jawab ini ya, makanya jangan kenapa? dibantu. Jawab saudara. Ya. Sudah saya jawab. Apa Aku masalahnya? kepingin loh, aku kepingin ilmunya saudaraku Yudas gitu, karena sudah mengkhianati Yesus. Astagfirullahaladzim. Emang apa bedanya kalau saya yang jawab? Berarti enggak saudaraku Yudas, berarti kalau nggak bisa jawab enggak Ya apa-apa. sama Saya cuma jawaban kami hantu belau. Sama Berarti aja katanya jawabannya tadi pasti pincer. umat muslim sama. Jawabannya itu tidak ada bedanya, ini goblok juga Elpran Pasti ini. Kau sama ngerti semua apa umat sih? muslim. Tapi Yudas tadi katanya mau jawab, tapi kok dijawab yang lain, berarti dia nggak bisa jawab. Iya, kalau kami yang jawab, kenapa emangnya kalau kami yang mewakilkan? Ya udah, nggak Kenapa? apa-apa, berarti saudaraku Yudas itu nggak bisa jawab. Jadi begitu sini Bang. Iya nggak Jadi apa-apa dia nggak bisa Terus jawab. Itu kan diwafatkan. menurutmu, biar Jadi, aja. abang Itu kan jangan menurutmu. ngadi-ngadi, udahlah. Tunjukkan Ya ilmu sudah. kalian, di situ diwafatkan. Goblok ini sudah dijelaskan dari itu masalah fiil. Bodoknya kau ini, weh. Emangnya salah itu yang tertulis itu terjemahannya salah. Sejak kapan Kata terjemahan wafat- Quran adalah Quran? Makanya Ini kami apa, belajar Elpran original ini? teksnya, kami belajar bahasa Arabnya, kami belajar nahwu sorofnya, grammarnya. Jadi Karena terjemahannya terjemahan bagaimana? Quran bukan Quran. Berarti terjemahannya salah. Nggak ada terjemahan presisi. Mana ada terjemahan Saya presisi? tanya, kan abang ngadi-ngadi tadi tuh. Jadi Kok yang jelasnya ngadi-ngadi? yang benar di mana? Loh, Di situ diwafatkan loh. Jadi jelaskan Bang, iya, diwafatkan di saya situ tanya. apa? Amutu itu fi'il Kata apa? wafat di situ, wafat di situ itu bukan wafat, sudah wafat. Bukan Itu wafat tentang di situ ya. Itu tentang amutu ya, sesu- maut ya, mati bukan wafat ya. Beda loh. bodoh kali Elpran ini. Itu bercerita Di situ tentang nanti menggunakan itu. kata Tulis amutu, maut, diwafatkan mati, Bang, bukan jangan wafat. ngadi-ngadi. Tunjukkan ilmu kalian di situ diwafatkan Bang. Perbaiki Mana ada kata wafa? Kalau wafat Diwafatkan, menggunakan kata wafa. Diwafatkan di Amutu situ. dari kata maut. Maut itu artinya mati, bukan Kenapa wafa. abang mengatakan belum? Di situ diwafatkan ditulis Bang terjemahannya. Berarti abang kurang amutu, ilmu. saya tanya. Fi'il mudhari itu berarti sudah terjadi belum? Loh, terjemahannya salah nggak? Goblok. Tegas. Terjemahannya salah itu goblok. Terjemahan dari iya, presisi. terjemahannya salah. Umat Muslim Kenapa? Tahu kenapa kami belajar terjemahannya salah itu. teks. Oh, berarti kau lebih pintar dari sekolah-sekolah yang menerjemahkan itu. Iya, aku lebih pintar Sejak daripada kapan manapun. sekuler-sekuler yang Berarti- menerjemahkan? Goblok Alah, ini. akal kalian ini buntu, akal kalian ini. Di situ diwafatkan, jangan ngadi-ngadi sama saya. Astaga, Saya bodoh tanya. kali. Oh, jangan mentang-mentang Amutu itu orang fi'il kalian madi ini. apa fi'il mudhari? Mau bahasa Arab tapi mau ngadi-ngadi. Di situ diwafatkan, menjelaskan itu diwafatkan itu apa. Sudah terjadi belum? Di situ diwafatkan. Diwafatkan itu apa? Belum. Nggak ada di situ, belum diwafatkan loh Bang. Jangan ngadi-ngadi Di sama situ- saya Bang. Jangan goblok. Tanya sama ya, Ten, ya. anjingnya ya, sama makmu aja tanya sama makmu. Mamamu Jadi sudah jangan wafat belum? goblok ya Ten ya. Saya ulangi lagi ya. Di situ di situ ada 3 fiil Ten. Pertama adalah kata wulidu, itu fiil madi, sudah terjadi. Sudah terjadi. Itu bentuk pas. Amutu yang dimatikan serta uba'atsu yang dibangkitkan itu adalah fiil mudhari, belum terjadi. Iya. Makanya kami bukan umat terjemahan, Ten.
Kami ini belajar bahasa Arab dari kecil. Terus kau naik bawa terjemahan di depan kami, ngeyel pula. PA lu kalau depan kami ngeyel, umat terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tamu nih, sapa tamu dulu. Jukut Pija, selamat malam Jukut Pija. Jukut Pija, selamat malam. Super AMOLED, selamat malam Super AMOLED. Super AMOLED, selamat malam Super AMOLED. Ya lanjut silakan teman-teman. Iya, sebenarnya itu Elpran itu Buat kopi bentar ya. iya siap-siap. Ah, Orang kampung saya, daerah saya. Itu udah berapa kali sih diterangkan sama dia itu. Itu pertanyaan makanya saya malas jawab. Karena berapa kali juga dijawab-jawab sama dia dengan jawaban yang sama. Bahwa amut itu adalah sesuatu hal yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Justru kalau akan terjadi berarti Yesus itu belum mati. Jadi kelahirannya sudah terjadi. Nah, makanya dia sebenarnya jawabannya kalau saya jawab pun samanya jawabannya. Kok harus saya Iya. gitu? Justru Aneh. Bang ya, Maryam ayat 33 itu ayat yang paling clear menyatakan kalau Isa itu belum mati dan belum bangkit. Paling clear. betul. Karena kata amutu dan ubuatsu itu jelas fi'il mudhari. Bentuk future itu Iya. akan terjadi, belum terjadi. Tapi itulah tadi lah Bang, kita maklumi karena kenapa mereka aja mampu membuat suatu PDF untuk menambah subhat. Bahkan membuat Tadi aku debat sama pastor kan, dia mau ngasih aku dalil katanya Tuhan itu katanya Allah itu turun ke bumi kata dia kan. Di hadisnya ada di hadis katanya hadis mana? Ternyata hadis apa ya? Hadis PDF. Astagfirullahaladzim. Goblok. Ayo saudaraku, naiklah. Kita pakai data, kita agak cerdas dikit lah, ya. Ya teman-teman yang ada di bawah sebentar di mute dulu bang. Iya Ikhwan Billah yang ada di bawah kawan-kawan saya semua, saya minta tolong mute bang Win agak noise. Saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di follow. Ada akun Jimen, Ustadz Miftah, ada akunnya Bang Ben Abraham, ada akunnya Bang Teku, di follow semuanya teman akun para apologet yang ada di atas. Nah, yang belum follow akun Kata Bebel 07, silakan di follow karena ini akun cadangan saya, teman-teman. Jaga-jaga jika akun besar saya bermasalah. Karena akun saya yang besar sekarang lagi kena banned, besok sudah kebuka. Insya Allah besok kita mulai aktif live lagi. Yang belum follow juga akun Kata Bible 03, silakan di follow karena besok siang kita akan live teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga untuk voting saya di 3 nominasi. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa saya Kata Bible masuk di 3 nominasi di dalam Apologet Islam Award tahun 2025. Gimana cara votingnya bang? Cara votingnya adalah masuk ke dalam Google, ketik di situ www.mesiah mesiah.org. Setelah kalian masuk ke dalam situs website mesiah.org, nanti kalian scroll sampai yang paling bawah. Sampai paling bawah teman-teman ya. Di situ akan ada gambar voting. Kunjungi voting, nanti diklik. Dan saya minta tolong voting Kata Bible di 3 nominasi. Dan kalau seandainya kita juara teman-teman, insya Allah kita akan bagi-bagi hadiah, kasih reward ke teman-teman semua, Masya Allah. Lanjut. Silakan. Ya, Kristen-Kristen yang mau belajar silakan naik ke atas Dinda ya, nanti diajarin. Ada yang bilang surat Al-Baqarah sapi betina, baru dia ketawa-ketawa. Daripada kitabmu surat matematika, bilangan tambahan sama dengan kitabnya matematika tapi otennya nggak bisa ngitung. Merusak peradaban. Kitab kejadian, kitab bilangan, kitab ulangan, tambahan, sama dengan pembagian, tapi oten nggak bisa hitung. Ayo saudara-saudaraku, ya berikan multi, kita diskusi pakai data, by data, tanpa menghujat.
Apalagi kalau kau bawa data PDF itu tidak berlaku di sini. Apalagi data-data STT pula yang kau bawa, anjay. Kepikirnya kami tidak tahu. Dipilih-pilih aja di bawah Jimen, mana tahu ada Kristen di bawah. Pasien selanjutnya silakan naik Dinda. Nggak ada lagi bang. Palingan si botol tadi lah. Oh ya, ada. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang. Salam. Saya Islam bang. Oh iya, ada yang mau disampaikan abangku? Naik bang. Sorry bang. Oke siap Bang Nikau, makasih banyak Bang. Turunin Oke, aja sini bang. saya turunkan kita. Ya, kita kasih slot buat teman-teman Kristen beberapa supaya jalan diskusi kita ya. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum. Yang muslim dulu, Eh. yang muslim permintaan naik ke saudara ya. Baru bangun nih, baru di lampu di sini. Anjir lah. Hilang sinyal lagi. Cek. Itu Suaraku ada nggak? Ada. ada. Nah, Bang Iqbal, itu di website Nesia ORG itu kita lihat berapa persen suara kita itu dari mana ya, Bang? Iya, pada saat kita voting itu kelihatan berapa persennya. Tapi sekali aja kesempatan kita. Kalau kita udah voting, terus kita keluar website, kita masuk lagi, kita voting ulang lagi, udah nggak kelihatan berapa persennya. Sekali aja, pada saat voting pertama aja baru kelihatan. Nah, Bang Teku coba Bang, abang periksa Bang. Bang Teku coba masuk dulu, bantu voting Bang Teku, coba. Tapi kalau ada Mesiah Abang dan lihat Bang ORG. berapa persen? Ya, coba. kalau ada Tunjukkan di tampilan layar Bang, tunjukkan di layar. nanti muncul kalau ada tampilan Resul. Resul itu nanti Coba muncul tunjukkan di layar. prosentasenya. Ya, tunjukkan di layar Bang. Nah, kita lihat nominasinya teman-teman. Mudah-mudahan saya ada juara satu ya, Masya Allah. Di mana sih? Aku Mesiah baru atau ORG? baru buka nih. Di mananya nih? Di scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll. Scroll aja, scroll ke bawah. Terus. Nah, itu tuh. Habis. Iya, Nih, terus? itu Apple. Iya, diklik gambarnya itu voting kunjungi. Oh. Itu gambarnya diklik. Nah, aku lagi di Islam Scroll ke Awards. bawah. Nah, tuh aku udah tuh Bang, kata Bebel tuh Bang. Itu bacakan nominasinya lu bacakan Bang. Inspirasi kehidupan Alek Dalbo. Enggak ada yang pertama dulu diurut Bang, jangan langsung scroll ke bawah. Sebentar sebelum Abang voting, ya. Nah, Abang lihat dulu itu bacakan nominasinya apa itu? Nominasi Komal apa itu? Nominasi Komal Dibaca di bawahnya Bang. Itu loh. Nih. Nominasi Ini kan? Komal inspiratif. Iya, itu loh dibaca. Ya, Oh, ya. Terus nominasi itu di Komal scroll Abang. inspiratif. Abang voting Alek dulu aku. Dalbo. Belum ketemu nih. Gak ada. Ada aku di atas tuh loh. Mana? Paling atas. Paling atas. Inspirasi. Oh, naik lagi. inspirasi Abang sudah masuk. Itu berarti Ah, udah nggak ada. ini, Akhi, udah diklik itu kan suara udah Belum, aku belum termasuk. Itu dia. ngeklik nih. Di atas. C tadi ada tulisan C itu. C apa itu? Yang biru klik. Mana? Di atas Bang. Ini. Di atas yang warna biru Ini, itu ini. ya. Buka. Ya, Kalau buka. itu udah masuk itu, suaranya udah masuk yang kayak gitu. Tuh, suara udah masuk yang kayak gitu. Madu Kubah, RVRH, Kata Bible, Kian Santang, Bunda Rosifah, Bang Oh, udah Faruk. masuk sih suaranya. Aku nomor Yang berapa? kayak gitu Tipis udah banget aku masuk ya. itu. Nomor Teman-teman, 3 kita di urutan nomor 3 teman-teman, di urutan nomor 3 selisih sedikit suara. Ayo. Kalau mau ngevote gimana caranya? Nah, itu klik aja Abang pilih itu siapa Oh, di situ. vote ini ya. Vote. Iya, vote. Klik dulu gambarnya. Klik dulu orangnya, Klik klik dulu orangnya pilihannya. dulu. Yang mana mau Abang pilih? Pilihannya dulu. Loh, kok nggak ada di sini, Bal? Iya, aku nggak masuk di nominasi itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, gitu. Ya, itu Abang Oh, pilih gitu yang mana? ya. Vote dulu. Ya, coba. Bunda Bozan, Nopi, Dalbo, Alek. Bang Faruk lah. Nah. Atau inspirasi. Si Alek aja.
Terus dilihat berapa persen. Nah, inspirasi. Oh, lanjut terus. Terus nominasi konsisten, Komal konsisten. Kita lihat Blender, Gorgerius, Miftah, Raja Dolan. Oke. Ada, oke. Komal Solo mengedukasi, Yusuf, Yonatan Nandar, Ustaz Dayak. Yusuf lah. Aku pilih Nandar aja, Ustaz Yusuf udah pasti itu tuh. Yusuf PI, Yonatan Nandar. Komal Solo terseru, Palopo, Pastor Loading. Apa lopo lah. Oke. Papi Gembala. Mualaf apologi terbaik. Siapa nih? Bang Faruk. Ustadz, nominasi Itu Jimen. Di mualaf tadi ada nama Jimen itu. Jimen berapa dia suaranya? Jimen 70%, 79%, 70. Ketiga berarti ya. Berarti 1, 2, 3 dia Jimen yang ketiga. Nomor 3. Nominasi narasumber konsisten terbaik. Ya iyalah ini. Ada lain. Ada kita di situ, Cok. Mana ada? Namamu ada di situ sama Jimen masuk sebagai narasumber. Nggak ada. tuh. Ada, ke bawah lagi. Nggak ada. Oh ya, coba ke bawah lagi itu. Nominasi narasumber konsisten terfavorit. Bang Faruk, Angkang Chan, Jimen, Teku, Kata Bible. Umat kita lumayan banyak nih. Berapa kita kedua? Nomor 2 kita. Nomor 2. Selisih sedikit sama siapa itu? Kalah sedikit sama siapa? Sama Tante Mika, Matius, Ganteng. Oke. Oke. Geser. Apologet penyerang mengirigasi, Loading, Jimen, Baal, akal sehat. Kata Bible. Coba. Oh, Iqbal. kata Bible masih tertinggi. Tertinggi. Aku nomor berapa? Apologet gokil. Tante Mika. Bang, Blender. Bang Palopo. aku nomor berapa di situ? Yang mana nih? Jimen nomor 3. Nomor 3. Tiga. Ya. Alhamdulillah Terus, apa lagi? ada nomor 1 kita teman-teman. Ada nomor 1. Ustadz apologet terkonsisten. Nah, ini Ustadz apologet terkonsisten nih. Penyerang terbaik. Ustadz Tahta, ya iyalah Ustadz Tahta udah lama kali, Pak. Kalau dibandingin Ustadz Yusuf PI, Ustadz Tahta udah senior kali. Memang nggak bisa kita banding-bandingin, tapi kalau lamanya udah duluan Ustadz Tahta. Suara siapa nih host paling inspiratif? Bang Faruk, kata Bible. Aku nomor berapa, Bang? Nomor 2. Moderator paling teliti. Ica nih. Oh, bukan. King host Bang Faruk. Siapa King host Bang Faruk tuh? Nivera. Mbak Cicil Lord. Debater terkocak. Siapa aja nih? Blender. Aku kan belum ini nih, belum apa ya? Belum ngevote, kok udah tervote semua di sini kan? Iya, itu aku heran. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Suara Anda sudah makanya tercatat, terima kasih. Padahal aku baru buka hari ini nih. Saya juga kemarin baru ini, loh kok udah ini apa namanya? Karena Ustadz Udah Miftah masuk ada. suara. Karena Ustadz Miftah ada, udah masuk nominasi, terus Bang Teuku juga ada, terus Bang Iqbal juga ada, jadi Sudah masuk, jadi udah tervote suara kita. Bang, yang paling atas gitu. tuh, Bang. Yang paling atas tadi berapa persen aku, Bang? Yang paling atas 24%. Kan nomor 3. Nomor 3, nomor 2. Nomor 2-nya Madu Kubah. Berapa persen? 25. Beda 1%. Teman-teman, ayo bantu vote teman-teman. Beda 1%. Vote lagi yang 400 nih. Buka di mesiah.org ya. Tuh teman-teman, 400 mata memandang yang ada di bawah, tolong itu dibuka www.mesia.org. Untuk Komal teredukatif kita ada di urutan ketiga. Kita bisa ngejar Bang Faruk supaya nomor 1 teman-teman. Gas. Ya, Bismillah. dibantu kawan-kawan semua. Setidaknya kalau kita nggak nomor 1, kita nomor 2 teman-teman, insya Allah ya. Karena ini hadiah bukan main saudara-saudara semuanya. Ini hadiah, ini adalah mobil Lamborghini. Iya kan, Bang? Teman-teman ini yang bawa typing gas katanya, tapi belum voting. Yang belum voting dulu.
Mobil Bantu lo lah. kok gini nih, mobil lo kok gini, apanya? Aku baru bangun tidur, cuy. Nanti Mesia voting nominasi season 3 nanti ada Oten terbotol. Ya, kita usulkan nanti. Oh, tenter longor ya si ini Bajor lah pemenangnya. Katanya Bob Chen siapa yuk? Males nggak ada Kristo katanya. Kapten terbotol, Major. Tuhanmu siapa? Siapa nama Tuhanmu? Allah. Jadi yang kau sembah apanya katanya? Bang Hendra. Jadi kau nih, sembah namanya katanya. Dia aku udah mau voting kita nih, menjelaskan. voting Aku paham sih sebenarnya pertanyaan Major tuh. Dia mau kita menjelaskan Tuhan itu jenisnya apa? Apakah manusia? Apakah hewan? Apakah tumbuhan? Iya. Aduh. Padahal kan jelas-jelas Tuhan itu adalah gelar yang disematkan kepada Sang Pencipta, kepada Sang Sesembahan itu kita kita yang digelari Tuhan. Nah, si namanya siapa? Namanya Allah. Jadi kita menyembah siapa? Menyembah Sang Pencipta itu. Jadi ya, siapanya yang kau sembah katanya lagi. Major, aduh. Kocak. Iya. Memang kalau nggak ada Oten, memang nggak ada hiburan, kita udah nggak mungkin kita buka-buka room kajian tasawuf ya, Bal. Buka. Ketinggian lah itu. Buka aja Bang Teguh, enggak apa-apa. Adik-adikmu kan buka sudah. Aduh. Adik Bang Teguh udah buka itu. Kita bukan lulusan pesantren. Kita masih santri. Abang pesantren di mana, Bang? Mana ada, aku nggak pesantren. Makanya aku udah pernah bilang tuh sama Iqbal, pernah aku bilang, penyesalan aku dulu tuh kenapa aku dulu nggak pesantren. Iya, ya. Kalau tahu dulu pesantren aku. Di umur aku kayak gini bisa nggak aku pesantren, Bang? Tapi Ya bisa. Dua kan pola pengajarannya nanti berbeda dengan yang anak yang masih baru masuk pesantren. Aku rencana mau di sini kan ada pesantren, di sini kan banyak pesantren. Aku rencana mau lagi nyusun waktu, mau belajar bahasa Arab, khusus bahasa Arabnya aja. Oh iya, iya. Bang Iqbal pernah pesantren, Bang? Apa? Pernah jadi anak pesantren? Enggak. Nah, siapa ini? Halo, selamat malam. Pagi. Selamat pagi Yesus. Nanti pernah jumpa aku nih di Komal ini. Pagi luar biasa. Ini yang waktu aku live malam-malam itu loh, sempat dia naik waktu itu. Buka kamera Pak, silakan Pak. Belum bisa kali. Oh iya, mau berdiskusi Bang? Ya belum bisa deh. Itu ngelihat judulnya itu loh, Yesus bukan Tuhan itu. Ya, Nah, emang. silakan tanggapi Bang. Ya, tanggapin Bang. Berdiskusi sama teman-teman saya, silakan. Kalau Yesus bukan Tuhan itu dasarnya apa gitu? Dasarnya ya karena Yesus ini mengaku dirinya utusan Tuhan. Yang utusan Tuhan pasti bukan Tuhan. Di dalam perjanjian lama juga dikatakan Tuhan bukanlah manusia, itu premisnya. Berarti setiap manusia pasti bukan Tuhan. Betul nggak? Emang pengertian Tuhan apa? Pengertian Tuhan adalah entitas tertinggi yang disembah Sang Pencipta, yang disembah oleh manusia. Nah, itu pengertian Tuhan, Bang. Oh, kalau di Kristen bukan itu artinya. Loh, jadi Kristen pakai kamus besar bahasa apa, Bang? Bukan nggak pakai KBBI ini Kristen, Bang. Kristen pakai kamus apa? Kitabnya bahasa Indonesia tapi nggak pakai KBB, ini gimana nih? Ya kalau kata Tuhan itu sang penguasa.
Iya, sang penguasa, sang pencipta yang disembah oleh manusia itu menurut KBBI. Nah, kalau mungkin Kristen punya kamus besar bahasa Kristen, nah aku nggak tahu juga itu. Yang namanya orang Indonesia pasti rujukan kita berbahasa itu ya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mungkin kita Kalau pakai saya kamus besar bilang, bahasa Jerman. kalau saya bilang gelar itu percaya nggak? Ya memang gelar Tuhan itu gelar yang disematkan kepada Sang Pencipta. Nah, abang punya Tuhan juga percaya nggak? Loh iyalah, pasti kita punya Tuhan. Kalau kita nggak punya Tuhan, nggak mungkin dunia ini ada, Bang. Emang Coba bapak saya yang bangun gunung kan nggak mungkin. Bang Teguh coba ditanya, sepakat nggak Abang kalau seperti definisi Bang Mengku bahasanya Tuhan itu adalah gelar yang disematkan pada Sang Pencipta, sepakat nggak? Boleh. Nah, kalau sepakat pertanyaannya Yesus itu pencipta atau diciptakan Bang? Nah, kalau anda Oh, jangan anda nah. sandingkan, kalau anda sandingkan Yesus itu sang pencipta, nggak ketemu. Oh, berarti dia bukan pencipta. Bukan kalau Yesus. Oh, berarti bukan Tuhan, clear, selesai. Dia Tuhan sang penguasa. Coba gini aja deh, kita kerucutkan ya. Apa yang membuat abang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Apa dasarnya apa? Satu, manusia paling suci sedunia. Manusia paling suci di sedunia, berarti itu Tuhan gitu. Ya, Di dalam perjanjian lama ada dikatakan begini nih. Tuhan bukanlah manusia yang kudus di antaramu. Berarti Tuhan itu bukan manusia suci di antara kalian. Itu abang setuju nggak dengan ayat itu? bagaimana tadi? Tuhan bukanlah manusia yang kudus di antaramu. Artinya Tuhan itu bukan manusia yang suci atau manusia yang kudus di antara kalian. Itu di dalam perjanjian lama. Abang setuju nggak kalimat itu? Boleh. Setuju nggak? Setuju. Tapi Berarti bukan disematkan sama ada Yesus ya. Loh, Yesus ini Bukan manusia atau disematkan bukan, pada Bang? Yesus ya. Enggak, Yesus ini manusia atau bukan, Bang? Abang bikin pernyataan tadi, tapi bukan buat pernyataan buat Yesus ya. Ingat itu. Oh, iya, oke. Sekarang saya tanya. Kalimatnya oke. kan begini, Bang. Kalimatnya begini. Tuhan bukanlah manusia yang kudus di antaramu. Oke? Berarti manusia yang kudus itu pasti bukan Tuhan, karena Tuhan bukan manusia yang kudus. Yesus manusia atau bukan, Bang? Manusia Manusia suci bukan dia? sangat. Ya, berarti bukan Tuhan kan? Karena Tuhan bukan manusia suci. Loh. Kayak Tuhan mana gue itu logikanya? Nggak jalan adalah- logika Abang ini. Iya, jalan lah. Abang saya tanya dulu bang. Prabowo Tuhan abang percaya nggak? Enggak, dia bukan Tuhan saya. Dia Kenapa presiden abang saya. Kenapa abang tunduk kepadanya? Karena dia presiden. Dia pemimpin bangsa. Iya. Arti Tuhan itulah dia punya kuasa bang. Abang dapat arti itu nggak? punya kuasa ini. Abang dapat pengertian Tuhan itu yang seperti yang abang ucapkan tadi itu dari mana, Bang? Makanya kita ini kan kita ini orang Indonesia. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Maka kaidah bahasa Indonesia itu kita gunakan adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau pengertian abang itu Tuhan itu seperti yang abang artikan itu, abang dapat pengertian itu dari mana? Coba jelaskan ke saya. Kamusnya apa Bang? Di Kasih KB. tahu saya Bang, kamusnya Bang. Di KBBI juga ada di situ sang penguasa. Iya, sang penguasa. Bapak Presiden bukan sang penguasa, tetapi dia penguasa. Hanya di Indonesia ketika dia ke Amerika nggak laku dia, Bang. Berbeda dengan sang penguasa itu berlaku dia menguasai seluruh bumi, seluruh alam semesta. Itu namanya sang penguasa. Kalau Bukan sang presiden penguasa. nggak bisa dikatakan sang penguasa, cuma dikatakan penguasa. Penguasa di mana dia? Penguasa di Indonesia. Pergi ke Amerika diludahin orang nggak ada open. Gimana sih, Bang? Itulah bedanya Yesus. Sang penguasa bagi dunia dia. Kalau Ya, di sang mana tuh? penguasa bagi Bani Israel doang, dia bukan dapat gelar sang penguasa. Di mana ya Yesus pernah digelari sang penguasa, Bang? Loh, Yesus kita saja bukan bilang aku masuk- tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, apanya yang dia kuasai? Oh, kita mau milah-milah satu-satu, perlu panjang cerita itu bang.
Loh, abang Itu ngomong aku kita mau- gini bang, mau- kita dalam beragama Mau itu masuk bang, kita judulnya aja har- saya itu mau masuk ke judulnya itu aja. Siapa Yesus sebenarnya? Nah, tadi- itu tadi. Yesus? Gimana? Kok udah diganti itu judulnya? Ya sama aja Ya, sih, sama itu kan aja, gak ada sama bedanya aja. juga. Tadi pernyataannya Objeknya tetap sama. premis pertama Yesus bukan Tuhan. Nah sekarang abang buktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan apa? Abang bilang tadi karena dia berdasarkan karena dia manusia Bang. suci. Saya pakai Ini, Bang. dalil di dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukanlah anak manusia ya sehingga menyesal. Itu artinya pernyataan abang Ya. tadi terbantahkan dengan ayat ini. Nggak ada yang Yang terbantah bang. Ini bang, pengertian Tuhan untuk Yesus adalah Dia sang penguasa. Gimana tuh, Bang? Perintahnya banyak yang dia diturutin orang. Itulah gelar Bang. Tuhan dia itu. Bang, kalau perintahnya banyak diturutin orang, Bang. Sekarang Israel itu udah mayoritas Kristen. Faktanya di tempat kelahirnya Yesus, Kristen itu cuma 2%, Bang. Apa yang didengarin? Iya. Gimana sih Abang logikanya? Abang bilang dia banyak diturutin orang, Bang. Nggak mungkin dia dilemparin batu sampai lari, Bang. Gimana Orang sih? dia dilemparin batu itu sampai lari. Masa itu diturutin orang? Coba. Tidak apa-apa. Tapi Coba Tapi gini kalau bang, gini bang. Oh, iya. Abang berpikir itu coba pakai logika lah, logikanya di jalan ya, lah, main lah logika saya, Bang, logikanya. logika. Nah, Gini, kalau Bang. kalau logika abang jalan, seharusnya abang berpikir ketika abang mengatakan perkataannya didengarin orang. Kalau didengarin orang, bang, satu Israel itu jadi Kristen, bang. Sama seperti Nabi Muhammad, perkataannya didengar oleh kaumnya. Satu Jazirah Arab itu Islam semua. Itu akibat mereka mendengar apa penyampaian oleh Nabi. Nah ini Yesus yang diklaim dia Tuhan, ya Tuhan dia ini udah turun dia, udah turun tangan langsung, nggak didengar juga. Gimana sih? abang peristiwa Yesus turun ke bumi itu percaya nggak saya bilang sutradaranya dia sendiri tuh bang. Ada lagi sutradara. Bang, Yesus itu diutus Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel. Aku diutus hanya, nah, kalimat hanya atau juga garis bawahi, hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya Bani Israel yang tersesat dari ajaran Torah. Makanya dia bilang, jangan kau sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya, kata Yesus. Makanya di perjamuan, Waalaikumsalam. Salam. Makanya di perjamuan terakhir sebelum dia disalib, apa kata dia? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Pernyataan itu dia sampaikan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen belum ada waktu itu, Bang. Kristen itu jauh kali nanti baru ada Kristen. Itu loh bang, abang belajar sejarahnya dulu. Abang belajar sejarah kenapa Yesus diutus, kenapa diutusnya di Bani Israel, apa misinya di sana. Itu loh bang. Masa Tuhan diutus cuma lokalan doang, Bang? Iya Yang gimana diutus sih? lokal ini. Susah bang untuk menerangkannya susah. Bukan susah, abang nggak mau jujur, nggak mau Buka baca kameramu, Bes. Alkitab. Buka kamera. Ini Bes nih. Makanya pelan-pelan aja bang, kita dengerin bang, pelan-pelan bang, ayo Ya, jelasin. saya tanya nih ke abangnya, Bang Jesse, Yesus itu nyembah siapa, Bang? Blur ya kamera gue ya. Yesus Iya, nyembah Kameramu siapa aja dia, belum Bang? kebuka. Dia nyembah siapa, Bang? kalau dilihat dari namanya ya, kamu sebut nama ya, kita pelan-pelan ya. Iya. Nah, kau sebut nama. Kalau sebut kau nama, berarti dia manusia, nyembah Allah. Nyembah Allah. Loh, emang yang disebut Jesus itu yang mana, Bang? Yang manusia atau yang mana, Bang? Manusia. Berarti Jesus manusia toh, bukan Tuhan toh? Yesus itu manusia. Lah, terus Anda menuhankan siapa? Nah, sekarang masuk kata Tuhan Nah, kita ya. saya tanya, Jesus Masuk manusia lagi kata sepakat. Tuhan. Anda nuhankan siapa, saya tanya? Enggak. Abang tadi nanya tentang Yesus ya. Iya, Sekarang jawab dulu. kita masuk kata Kita kan Tuhan. sepakat nih.
Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Anda sepakat yang disebut dengan Jesus itu adalah manusia. Saya akan tanya, abang Ya. menuhankan siapa? Menuhankan Yesus. Berarti abang menuhankan manusia? Ya. Jedor, jedor, Loh, kok jedor. kaget? Saya Iya, bilang abang menuhankan menuhankan manusia bener kaget. kan? Bener, abang Di menuhankan mana? manusia, bener kan? Di mana? Enggak, iya di mana letak abang kagetnya? Enggak, siapa yang kaget? Nggak ada yang kaget. Abang menuhankan manusia, bener nggak? Makanya Astagfirullahaladzim, abang prinsipnya Allah. Tuhan itu sang pencipta. Makanya abang kaget. Jadi menurut abang Tuhan itu apa bang? Loh, sang Itu bukan penguasa sang pencipta. dia gelarnya. Definisi Sang Tuhan penguasa apa? itu Wah, satu-satu ya, satu-satu Sang izin. penguasa. Saya ambil alih dulu sedikit, biar terkondusif teman-teman ya. Begini Pak Yesus Kristus. ya, Begini Dinda. Jadi ya. nggak lama kutinju juga kau ini ya. Enggak apa-apa kalau salah. Ayolah main tinju kita yuk. Iya, kalau salah ditinju. Lanjut Bes. Lanjut teman-teman lah. Gini bang, gini ya, aku kasih nampak dulu ya datanya. Nggak, aku bingung juga nih, dia nih menggunakan KBBI atau menggunakan Kamus Besar Bahasa Kristen. Ini aku tunjukin aja lah ya. Nih bang, Ya, coba tunjukin. Ini menurut KBBI, Sang Bang, ya, penguasa itu Tuhan. menurut Ya, menurut benar. KBBI. Tuhan Benar, Dinda, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu. Ini berdasar KBBI, berbeda dengan menuhankan. Menuhankan itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan manusia. Itu definisi menuhankan. Tetapi apakah itu Tuhan yang benar? Karena menurut menuhankan Tuhan yang benar itu, Tuhan itu harusnya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Nah, ini pengertian dari Tuhan ini menurut KBBI. Nah, menurut abang Tuhan apa? Coba silakan bang. Sama itu. Nah sama, kalau sama bisa masuk nggak gelar yang maha kuasa atau yang maha perkasa disematkan kepada Yesus? Bisa nggak? Mas. Ya, masuk. Nah apa yang bisa membuat abang mengatakan bahwa Yesus ini maha perkasa, maha kuasa? Apa kekuasaan Yesus selama hidupnya? Dia nahan ngantuk aja nggak bisa bang, gimana mau maha kuasa bang? Makanya Iya, saya betul. bilang bang. Iya betul. Aku kalau mau abang bilang apapun kalau tentang Yesus ya saya percaya. Karena Yesus juga waktu dia kecil sampai umur 29 belum dapat gelar Tuhan dia. Berarti siapa yang menyematkan dia Tuhan bang? Lah, Siapa yang menggelari dia Tuhan ini? Parah ini. Coba. cari di Alkitab kalau Yesus itu waktu kecil digelarkan Tuhan nggak ada. Nah, Gelar itu dia. Tuhan. Dilantik Tuhan ya. Ada, Siapa Pak. yang Berarti lantik dia Tuhan bang? Berarti dia dilantik jadi Tuhan bang. Roma 14 nomor 9. Iya, siapa yang lantik dia Tuhan bang? Paulus. Tuhan Anda on off. LAI. Berarti setelah mati dia baru jadi Sekarang Tuhan ya gini, bang. Betul. Kalau abang saya tunjukin gambar sapi itu nyebut sapinya apa? Saya Sapi? tunjukkan kenapa abang tahu itu sapi? Ya karena memang itu sapi yang kita tahu. Gimana sih? Iya itu lagi. Kenapa abang tahu itu sapi? Ya tahu lah. Ya karena kita tahu itu sapi. Makanya. Karena disepakati Ya, dia kan sebagai tahu, sapi. abang- Ciri-cirinya sapi. Nah ciri-cirinya kan? Iya. Begitu juga Yesus. Sapinya sapi, Setelah anak. Oke, gede, oke. Kalau Tuhan itu ciri-cirinya dikatakan maha Tuhan kuasa, tuh ada bentar. padanya. Mana ada ciri-ciri Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana, tidak terbatas dan sebagainya. Itu Tuhan. Pertanyaan saya, di mana letak kemahakuasaan Yesus pada saat dia dipukul-pukul kepalanya sama tentara Romawi? Jawab. Jawab bang, saya bantu bang. Aku tidak berkuasa atas diriku sendiri. Ah itu maha kuasa itu bang. Begini, Bang. Itu maha kuasa Jawab. bang. Jawab. Begini bang. Kalau mau saya terangkan panjang, tapi mudah-mudahan Anda nangkap. Ya, Oke? silakan. Terangin Pak. Yesus
Sini aja Bes, begadang kita Bes. Sebelum ada Abraham, dia sudah ada. Besok akun besarku kebuka baru kita live ya. Nah, gini loh bang. Yesus sebelum Kok muter-muter, ada Abraham, Pak? dia sudah ada. Iya, Ya sudah. dengar dulu ada yang Ya. berisik. Boleh saya tanggapi? Izin? Bentar Bang Ben, biar aja Bang Ben. Bentar biar dulu, Ya. kasih dia waktu dulu Bang Ben. Biar, Bentar. Apa Pak? Ini aku gambarkan aku gambar simpel aja bang. Ya, ya. Nah, aku cerita analoginya, esoknya masuk akal aja ini. Kalau Lanjut, abang lanjut, mau lanjut. masuk ya. Ya, Pak. Lanjut. Tuhan Sang Pencipta mempercayakan firman-Nya turun pada nabi-nabinya sebelumnya, oke? Ya. Masuk? Ya, masuk. Enggak. Nah, setelah nabi-nabinya tadi dipercayakan untuk menjalankan firman-Nya, semuanya nggak ada yang beres. Beres. Lalu Ya. turunlah dia. Turunlah dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Bentar, Pak. Nah, dengar dulu, Pak. Terus? Dengar dulu, Iya, iya, dulu. Aku mau ngasih kesimpulan. Siap. Kalau abang Langsung bilang tadi kesimpulan. waktu dipukulin. Enggak, penjelasan iya, dulu, Pak. Jangan maksudnya- buru-buru kesimpulan. Iya, Penjelasan maksudnya dulu abang, masih. Abang kan punya benar. Abang kan punya kesimpulan kok dipukulin Yesus nggak kuat gitu kan tadi kan? Ya, ya. Makanya aku tujuannya ke situ tuh. Iya. Cerita ini. Setelah dia menjadi manusia, dia mengasih tahu cari jalan menuju surga itu. Ini loh bang, iya begini loh bang. Makanya kalau mau ke surga itu nggak gampang. Teman jadi musuh, sahabat jadi benci Jangan segalanya. panjang-panjang bang, saya mau nanggapi Anda tadi loh. Aku ada sebelum Abraham ada tadi loh. Jangan panjang-panjang. Gimana? Saya mau nanggapi Anda. Iya. Sebelum Abraham ada, aku ada itu loh. Santai dong. Iya. Santai Bang Abraham. Jangan Bang panjang-panjang. Abraham lagi. Bang Ben, udah biarin aja Bang Ben. Guys. Lihat lanjut Bang. Iya, dia Kesian orang. karena Yesus itu seorang firman. Iya. Oh Yohanes 1 nih. Yohanes 1 ayat 1. Udah bang, saya bisa enggak. tanggapi nggak? Bang Ben nggak tahu ini Yohanes tanggapin 1 coba. ayat 1. Rujukannya Enggak, Yohanes 1 ayat sedikit 1 aja Bang ya. Ben. Pada Jadi mulanya ketika dalam dia, firman. jadi ketika Nggak dia tahu. bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Saya pakai Wahyu 3:14. Bunyinya gini. Sampaikanlah pada jemaat malaikat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Theos, ciptaan Tuhan. Jadi saksi yang setia ini, yang dinamakan saksi yang setia, ini adalah ciptaan yang pertama, yang mula-mula dari Theos. Kita lihat siapakah yang disebut saksi yang setia, yang memulakan ciptaan yang pertama dari Theos. Buka Wahyu 1 nomor 5. Dari saksi yang setia, yaitu Jesus Christ. Berarti dia ciptaan yang pertama dari Tuhan. Maka wajar ketika dia bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Pertanyaannya bang, dia diciptakan Tuhan, berarti dia Tuhan bukan bang? Macet. Yesus bukan Macet. diciptakan bang. Loh, itu original teksnya tertulisnya ketiseos toteon. Yang pertama ketiseos yang diciptakan toteon oleh Tuhan. Tuh. Dia ciptaan Tuhan yang pertama, makanya dia bilang aku ada sebelum Abraham ada, karena dia ciptaan yang pertama. Nah, berarti Kalau dia sang pencipta, bukan berarti salah ayatnya. diciptakan Coret dia. ya. Ayatnya coret ya. Ya kalau menurut saya salah itu. Oh, ayatnya salah, coret salah. Saya pakai satu polisi lagi. Nih, Maaf. saya tambahin. Tambahin Bentar lagi Bang Ben, ayatnya. bentar Bang Ben. Ku tambahin nih, mau kutanya Kan lu gini. Bang Ben. Gini Pak Bang Ben, Yesus. ayatnya salah Gini itu. Pak Yesus ya. Tadi Anda Ya. juga mengutip ayat yang sama, di mana Yesus Nggak ngajak mengaku bahwa berpukul kita. enggak. Aku ada sebelum Abraham ada, betul? Ya betul. Pertanyaan saya, siapa yang sudah ada sebelum Abraham ada ini, Pak? Yesus. Yesus ini yang sudah ada sebelum Abraham ada, betul? Ya.
Apakah Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan yang disembah? Ya. Apakah Yesus yang mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan yang disembah atau bukan? Iya. Ya, nah pertanyaan saya Pak, kalaulah Yesus ini benar adalah Tuhan yang disembah bahkan sebelum Abraham ada, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub Pak? Yesus. Di mana tertulis bahwa Abraham, Ishak dan Yakub menuhankan Yesus? Oh, nggak bisa bang. Kalau ada abang gambar Nggak bisa seperti gimana sih? itu, Kok nggak Gini, bisa Bang. itu loh? kalau Oh, nggak abang bisa itu loh. mau menanya, pertanyaan abang tadi itu, pernahkah Abraham mencari nama Yesus? Loh, gini. Saya kasih dalilnya bang, saya bantu Iya, abang. kalau ada pertanyaan abang tadi seperti itu, berarti Abraham dan nabi-nabi sebelumnya udah nanya tentang Yesus gitu loh. Bang, Makanya saya abang kasih ada dalilnya, pertanyaan Bang. seperti itu. Buat jawab pertanyaannya Bang Iqbal, saya kasih dalilnya. Di Karena dia KPR nggak 3 bikin nomor ada 13. momennya Abraham itu nggak ada mencurigai Oh, tentang iya. Yesus, makanya Iya, makanya saya kasih dalilnya Bang. Saya bantu abang, tenang, saya orang baik Bang. Dalilnya gini Bang Iqbal. KPR 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Jesus Christ. Ah itu Bang dalilnya Bang. Lanjut. Gini deh, gini, siapa nih Pak Yesus? Pak Yesus, izin kita ngobrol santai berdua ya Pak ya. Oke. Nih ya, satu-satu teman-teman ya, narasumber satu-satu ya, kita gantian biar kondusif teman-teman ya. Kita pahami di mana kita awali dulu dalam pengenalan tentang diskusi lintas agama. Diskusi lintas agama itu bukan untuk Wih, memecah belah umat, bukan Betul, noise. bukan untuk ya. Noise sekali Pak Yesus ini Pak, cari tempat yang agak tenang Pak. Itu Anda di pinggir jalan sekali, nanti tabrak terak kau situ, pinggir-pinggir lah. Sakit Diskusi- telingaku nih. Diskusi lintas agama itu bukan untuk memecah belah umat dan juga Ya, bukan untuk bagaimana kita melihat atau mencari kemenangan dalam diskusi, tapi kita di sini memulai yang namanya memakai akal. Bal, jadikan aku moderator, Bal. Iya, mengedepankan akal sebagai manusia, Pak. Kan begitu. Di mana setiap hal-hal yang kita lakukan itu mulai dari bangun pagi sampai kita tidur kembali, semua itu adalah akal diawali. Gitu ya Pak ya? Itu yang pertama. Nah, bagaimana kita memungsikan akal ini? Karena ketika Tuhan memberikan yang namanya akal, maka dari itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah manusia. Sejatinya di mana ketika manusia sedang menghilangkan akalnya, di situ dia sedang menghilangkan juga kodratnya sebagai manusia. Sepakat ya Pak ya? Bagaimana tadi? Kalau manusia memilangkan akalnya, Ketika manusia melakukan hal-hal yang sejatinya ketika manusia tidak melihat bahwa dia tidak memakai akal dalam bertindak, apakah manusia itu memakai kodratnya? Contoh, ketika manusia melakukan yang namanya pokoknya di luar sifat manusia lah Bang. Tiba-tiba orang lewat nggak punya salah, tiba-tiba digebukin. Apakah itu sifat manusia? Otomatis tidak toh? Ya kan? Ya, masuk. Karena apa? Sejatinya kodrat manusia itu harus memiliki namanya rasa empati atau memiliki rasa untuk berpikir sebelum melakukan. oke. Sepakat ya Pak? Oke, saya potong dulu bang. Saya potong. Oke, sepakat. Saya potong. Abang bilang tadi sebagai manusia mempunyai empati, ya ke? Bagaimana kalau orang gila? Oke, ketika orang gila, apakah kodratnya masih manusia? Manusia? Manusia kan? Kodratnya masih manusia kan? Apakah dia masih memakai akal? Makanya saya bilang kalimat abang tadi itu kamu umpatkan sama orang-orang yang sehat. Kita harus berpikir dong bang. Orang bisu Betul. Saya bagaimana? berpikir, apakah orang manusia yang tidak bagaimana? waras ini masih berperilaku manusia? Coba jawab Pak. Apakah manusia yang gila ini? Masih manusia. Kenapa dikatakan orang gila Pak? Ya akalnya udah nggak ada.
Akalnya sudah tidak ada. Lalu dia melakukan hal-hal di luar nalar, yaitu apa? Dia jalan di pinggir jalan tidak memakai busana, betul? Betul. Apa bedanya dia dengan hewan yang jalan di pinggir jalan tidak memakai busana? Oh, kalau kita masuk ke hewan, Bang, hewan sama manusia udah 3 dan 2 itu, Bang. Kita 3, dia 2. Makanya dengarkan, pahami maksud Kita saya, manusia Pak. ini terdiri dari 3, Gini. Bang. Iya. Kalau hewan Gini Pak, terdiri dari gini 2. sebentar. Bapak jangan jauh-jauh. Saya hanya meminta pahami diskusi saya, pahami apa yang saya katakan dulu, biar Bapak tidak terlalu jauh. Sebenarnya Bapak sudah terlalu jauh dengan Ben Abraham, dengan Bang Tengku, dengan semuanya memberikan abang akal. Sedangkan percuma akal itu terpakai atau akal itu digunakan, tetapi sebenarnya Bapak tidak mau. Bukan Bapak tidak memiliki akal, tetapi Bapak tidak mau. Contoh seperti ini, Pak. Tadi kita berbicara orang gila. Kenapa dikatakan orang gila? Karena dia sudah melakukan hal-hal di luar nalar manusia pada umumnya. Yaitu apa? Dia telanjang, pergi di pinggir jalan-jalan nih, tapi dia nggak pakai busana. Apakah itu sama seperti binatang? Sama-sama. Artinya apa? Artinya dia sudah tidak waras sebagai manusia. Itu dulu, Pak. Jadi di sini bukan tempat saya menjelaskan ini bukan untuk bagaimana Bapak mengeraskan hati, mengeraskan pikiran untuk untuk mempertahankan argumen Anda. Cuman satu, yaitu apa? Intinya pokoknya Yesus Tuhan. Itu hilangkan dulu. Kita buka dulu jubah keimanan. Kita pakai akal pikiran, mengenal esensi setiap kata-kata. Itu dulu, pelan-pelan. Pertama, ketika manusia sudah tidak memakai yang namanya akal pikiran alias gila, mereka melakukan hal-hal hampir sama seperti binatang. Contoh, dia berjalan di pinggir jalan tidak memakai busana. Dia tidak memedulikan siapapun di sebelahnya. Ketika dia diganggu, dia pasti dihantam sama dia. Karena apa? Itu persis sama binatang. Binatang-binatang buas yang ketika dia jalan, dia tidak pakai busana. Ketika dia diganggu, dia pasti melawan. Kan begitu? Itu dulu, pelan-pelan dulu dalam berpikir. Nah, paham ya Pak ya sampai sini ya? Ya, paham. Oke. Lantas ketika manusia diberikan pembelajaran pada umumnya, khususnya kita sebagai orang Indonesia diberikan pembelajaran, yaitu apa? Pembelajaran untuk memahami setiap kata-kata yang sudah kita pahami secara umum. Secara umum. Oke? Secara umum. Contoh, kita langsung kepada apa? Kepada Tuhan, kodrat Tuhan, dan esensi Tuhan. Nah, tadi Banteku itu sudah menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu maha pencipta, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha goib, maha tinggi, memiliki segala kemahaannya, dan yang pasti Tuhan itu maha kuasa. Sepakat? Sepakat. Oke. Kata maha disandingkan dengan Tuhan. Kata maha kenapa disandingkan dengan Tuhan? Karena dia absolut. Dia tidak ada, dia tidak ada yang namanya lawan katanya. Kalau kita bilang terbesar atau sangat besar, luar biasa besar, itu masih bisa terukur. Tetapi kalau sudah maha besar, sudah tidak ada yang dapat mengukur. Itu bedanya, Pak. Besarnya apa yang kita lihat di muka bumi ini hanya ada yang namanya sangat dan sangat besar, terbesar, luar biasa besar. Tetapi ketika dikatakan maha besar, maka tidak ada yang mampu mengukur. Ya. Paham sampai sini, Pak? Paham sekali. Kembali kepada manusia. Kita sebagai manusia, apakah kita bisa makan tisu? Ini Pak, Tidak. coba lihat di kamera. Kita sebagai manusia, apakah kita bisa makan tisu? Tidak. Tidak, betul. Karena apa? Karena kita manusia. Kita memiliki yang namanya kodrat manusia yang sudah memiliki yang namanya apa? Yang sudah memiliki yang namanya nasi, ikan, daging, dan lain-lain sayur. Karena kita manusia. Kalau kita memakan yang namanya tisu ini, maka kodrat kita sudah kita kalahkan. Kodrat kita sudah kita hilangkan sebagai manusia, maka kita makan tisu. Nah, karena manusia memiliki kodrat, maka walaupun tisu ini bisa dimakan, tetapi karena kita manusia, maka dari itu kita tidak makan tisu ini. Kita makannya apa? Nasi. Kita kembali kepada Tuhan. Untuk mempertahankan kodratnya Tuhan, apakah dia boleh menghilangkan kemahaannya? Yang tadi saya bilang, Tuhan maha tinggi,